Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan ini, di mana kami akan kembali mempelajari pekabaran firman Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi hati pikiran kami, agar kami boleh memahami pekabaran firman Tuhan ini dengan baik. Inilah doa permohonan kami. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 1 Mei 2023 dengan judul Nubuatan 2300 petang dan pagi dan akhir zaman. Bacalah Daniel 8 ayat 17, ayat 19 dan 26. Kita baca ayat 17. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ayat 19, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Ayat 26, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Kapankah periode waktu ketika malaikat menyatakan bahwa penglihatan Daniel pasal 8 dan 2300 petang dan pagi berlaku, dan mengapa itu penting untuk dipahami? Beberapa berpendapat bahwa 2300 petang dan pagi adalah hari literal. Mereka juga percaya bahwa tanduk kecil Daniel 8 ini berlaku untuk pemimpin militer Seleukia Antiochus Epiphanes yang hidup di zaman antara 216 sebelum Masehi hingga 164 sebelum Masehi, yang menyerang Yerusalem dan mencemari bait suci Yahudi. Meskipun 2300 petang dan pagi bahkan tidak sesuai dengan kerangka waktunya. Penafsiran ini bagaimanapun bertentangan dengan instruksi malaikat yang jelas bahwa penglihatan itu berlaku untuk zaman akhir. Antiochus tentu tidak hidup pada zaman akhir. Daniel 8, Gabriel memulai penjelasannya tentang nubuatan 2300 petang dan pagi itu. Dia menyebut domba jantan itu mewakili Media Persia dan kambing jantan mewakili Yunani. Daniel 8 ayat 20 dan 21. Meskipun tidak disebutkan namanya, seperti dua kekuatan sebelumnya, entitas berikutnya yaitu tanduk kecil adalah Roma. Daniel 8 ayat 9 dan 23 dan 24. Dia kemudian menggambarkan semacam fase agama politik Roma, di mana kebenaran dihempaskannya ke bumi. Daniel pasal 8 ayat 10 sampai 12 dan ayat 25. Dan mengganggu pelayanan Kristus di surga. Daniel 8 ayat 10 sampai 12. Pembersihan tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14, klimaks dari pasal ini adalah jawaban Allah terhadap tantangan kuasa duniawi dan agama yang telah berusaha untuk merebut otoritas Allah. Itu adalah bagian dari solusi ilahi Allah untuk masalah dosa. Gabriel siap menjelaskan perincian dalam jadwal nubuatan Allah. Pada akhir Daniel 8, kita dapat dengan jelas melihat bahwa
Daniel tidak memahami bagian dari penglihatan itu tentang 2300 petang dan pagi. Kitab Daniel pasal 8 ayat 27. Bagian sebelumnya tentang domba jantan, kambing, dan tanduk kecil itu semuanya telah dijelaskan. Bahkan dengan dua kekuasaan pertama yang langsung diidentifikasikan dengan namanya. Daniel 8 ayat 20 dan 21. Namun, pembersihan tempat kudus itu tidak dijelaskan. Malaikat Gabriel yang menampakkan diri dalam Daniel 8 sekarang muncul dalam Daniel 9 dan berkata kepadanya, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Daniel pasal 9 ayat 23. Penglihatan apakah itu? Seperti yang kita lihat besok. Penglihatan dari 2300 petang dan pagi, satu-satunya bagian dari penglihatan sebelumnya dalam Daniel pasal 8 yang belum dia jelaskan kepada Daniel. Gabriel menyebut Daniel sangat dikasihi. Apa yang dikatakan hal ini kepada kita tentang hubungan intim antara langit dan bumi? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang sudah kami dengarkan melalui bacaan sekolah sahabat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, seluruh pemirsa yang mendengarkan channel ini. Biarlah semuanya mendapatkan urapan Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami pelajaran ini dengan baik dan membuat kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.